Amma saumul khawasi fahuwa saumus sholihin. Adapun yang kedua, puasanya orang-orang khusus adalah saumus sholihin, puasanya orang-orang sholih. Apa itu? Wa huwa kaful jawarihi nganil asami. Puasanya orang-orang soleh mampu mencegah seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Tangannya ia jaga, selain menahan dari perkara yang membatalkan puasa, menahan lapar dan haus, tangannya berpuasa dari dosa, mulutnya berpuasa dari dosa, telinganya berpuasa dari dosa, hatinya berpuasa dari dosa. Fala yatimu dzalika, fala yatimu, maka tidak jadi sempurna dzalika, puasanya orang-orang soleh, illa bimudawamati khamsati asya, kecuali menetapkan 5 perkara. Apa yang pertama? Al-awalu ghadul basar. Puasanya orang-orang soleh ini, yang pertama memejamkan matanya, an kulli ma yudhannu syar'an, dari setiap perkara yang hina mundur syara', dari perkara yang diharamkan ketika dilihat, dia menjaga matanya. Wasani, yang kedua, hifdzul lisan. Puasanya orang-orang soleh, dia menjaga mulutnya dari apa? Anil hibati, dari menggunjing kejelekan orang lain. Wal kadhibi, dari berbohong. Wan namimati, dan mengadu domba. Wal yamini, dan sumpah al-khamusi, yang menjerumuskan atau sumpah palsu. 5 rawa Anasun anin Nabi, karena ada satu riwayat dari sahabat Anas dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khamsatu asya tuhbitu as-sauma, tuhbiru thawabahu. Nabi bersabda, 5 perkara yang akan menghancurkan, menghilangkan pahala puasa. 1, al-kadhibu, berbohong. 2, wal-hibatu, menggunjing kejelekan orang lain. 3, wan-namimatu, mengadu domba. 4, wal-yaminu al-ghamus, sumpah yang membujuk atau sumpah palsu. Wan-nadru bisahwatin, melihat dengan syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muqarrabin, segenap para alim, para ulama, segenap jamaah yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya untuk kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah mampukan kita melangkahkan kakinya menuju tempat yang termulia ini dalam rangka satu kewajiban sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan inilah penyebab rahmat dari Allah untuk kita semua, bukan hanya di dunia, mudah-mudahan di negeri yang terindah nanti. Amin.
Salawat terkirim salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita menyambutnya. Dan suatu saat nanti bisa benar-benar berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jika kita Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita bersama satu Fatihah untuk semua ahli kubur kita, siapapun dia, semua ahli kubur kita dapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah turunkan rahmat ridhonya di alam kuburnya, bahkan Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surga Allah. Yang sakit mudah-mudahan sehat, yang masalah diselesaikan, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur, bisa melaksanakan puasa sampai full dengan puasa yang berkualitas dan berkualitas, yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli yadin qatina minna wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam doa berkirab haq radiyallahu syai wa qad bada'a min syai min syai wasal jami'an kadhi qalbina min masjidina khususan ila qadri syai fi Abdul Qadir Jawad khususan ila sadaqina Abi Bakr wa Umar subhanahu wa ta'ala khususan ila sahabat Rasulullah khususan ila arwah al-jamaah khususan ila arwah al-qarya khususan ila ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Palestin khususan ila arwah min awliyaillah wal masjid al-maghrib khususan ila jami'il al-qubur min al-muslimin wal-muslimat wal mu'minin min masyariq al-ardi ila maghribiha wa akhiriha khususan ila antara ummahatina istamina tadina وعاملنا وعملنا خير وخيرنا قربنا وأهلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات غفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين. في Hujjatul Anwar termaktub dalam kitab Hujjatul Anwar Hujjah dan cerita dan beriwayat yang ada majusian saat temennya wong majusi kafir majusi dikurawat ingali soto majusi ibnahu ing anak lanangnya majusi di Ramadan ing dalam bulan suci Ramadan yakulu halemangan sopo ibnu fisuki ing dalam pasar patur baru engkau mukul sopo majusi hu ing ibnu wa qala lan matur sopo majusi lima krono opo lam takfan kok orang sosiro hurmatal muslimina ing hormati wong Islam di Ramadan ing dalam bulan suci Ramadan. Jadi ada satu kisah
seorang Majusi melihat putranya di bulan suci Ramadan, putranya ini makan di tengah-tengah di tengah pasar. Akhirnya ya, putranya ini dipukul oleh si Majusi tadi, oleh ayahnya. Waqala, sambil berkata ayahnya, lima lam tahfad hurmatal muslim, kenapa engkau tidak menjaga untuk menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Akhirnya apa yang terjadi? Famata, mengkoduri mati soal Majusi wong Majusi, orang tuanya tadi yang memukul anaknya. Faro'aku mengko ngimpi ake ing Majusi sapa alimun wong alim fil manani ing dalem turu, ala saririn ing atase amben al-izzati kang den mulyakake fil jannati ing dalem swarga. Faqalat mengkondika sapa alim, alasta ana sapa sira ana iku Majusi apa Majusi kafir Majusi. Jadi satu ketika ayahnya yang memukul anaknya ini meninggal dunia. Famata Majusi, akhirnya fara'ahu alim fil manam, seorang alim bermimpi bertemu dia ya, ketika waktu tidurnya. Dia dalam keadaan di atas ranjang yang sangat mulia di dalam surga. Maka si alim ini heran. Faqala alim, alasta Majusian, bukankah engkau hidup di dunia dulu menjadi seorang Majusi? Kok hari ini kau di surga, bahkan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa? Faqala, mongko jawab sapa Majusi, bahla iya nggih, ning walakin sami tu tetapi ning runuk sapa ingsun bakal mauti ing dalem waktune nalikane arep mati, nidaan ing pengundang-undang min fawqi saking arep ingsun ya malaikati, hei malaikat ingsun, la tatrukuhu, ojo tinggal sira hu ing Majusian hale asik dadi kafir Majusi. Fa'akrimu mulyakna sira hu ing Majusi bil islami, mati kelawan bawa Islam, ay mati kelawan bawa iman. Kenapa? Dihormati sebab mulia Majusi li Ramadana, maring bulan suci Ramadan. Wahai Majusi, dulu kau hidup di dunia menjadi orang yang kafir Majusi, kenapa engkau di surga? Benar, wahai alim, tetapi ketika dalam kematianku aku mendengar panggilan dari arah atasku, ada suara, hai malaikatku, jangan kau tinggal dia, orang Majusi. Maka muliakanlah dia dengan mati membawa Islam, karena dia pernah memuliakan bulan suci Ramadan dengan cara memukul putranya ketika makan di pasar, nggak menghormati orang-orang Islam. Fal isyarat, maka isyaratnya adalah Majusi ya sak temne wong Majusi iku lamah tarona semangsane mulyakake sapa Majusi Ramadan ing bulan suci Ramadan, wajada mengko nemu sapa Majusi al imana ing iman. Fakaifa mengko halai kapiye biman kelawan wong sama kang gelem puasa sapa manku ing Ramadan, wa taroma bulan gelem mulyakake sapa man ing Ramadan. Halo, seorang Majusi saja
Bagaimana dengan orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan dan memuliakan Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk gelem salat berjamaah, gelem musyawarah, gelem taklim. Bagaimana yang seperti itu? Insya Allah. Ya. Qala Allah Ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan. Firman Allah Ta'ala di setiap malam-malam Ramadan. Apa firman Allah? Hal min sa'ilin fa'atiyahu, hal min ta'ibin fa'atubu ilaih, hal min mustaghfirin nastaghfiru. Berfirman Allah di setiap malam Ramadan, apakah ada orang yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya. Apakah ada orang yang bertobat kepadaku, maka aku terima taubatnya. Apakah ada orang yang mau beristighfar minta ampunanku, maka aku ampuni segala dosa-dosanya. Inilah yang disabdakan Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uttiyat ummati khamsata asya lam tuttari ahadin qablahu." Bersabda Nabi, umatku diberikan 5 perkara yang 5 perkara ini tidak diberikan satu pun kepada sebelum umatku. Jadi umat-umat terdahulu gak mendapatkan 5 perkara ini. Al-awalu, yang pertama, idza kana awalu lailatin min Ramadan yang yurqa ilaihi birrahmah. Ketika umatku bertemu dengan awal Ramadan, Allah melihat dengan penglihatan kasih sayang terhadap umatku. Wa man nadharallahu ilaihi birrahmah, dan barang siapa Allah telah melihat kasih sayangnya kepada dia, birrahmati, kasih sayangnya, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, maka Allah tidak akan pernah menyiksa dia untuk selamanya. Bagi orang-orang ini hebatnya umat Muhammad. Baru datang bulan Ramadan sudah dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih sayang. Wasani, yang kedua, yang Allah Ta'ala al-malaikat bil istighfari lahu. Yang kedua, Allah perintahkan malaikatnya bil istighfari lahu, untuk memintakan ampunan kepada umat Muhammad. Bahkan ikan cadas, batu cadas, ikan di lautan memintakan ampunan rahmat pada umat Muhammad yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wasalisu, utarikan nomor 3, iku anna rahihata famas shaim, sak temene ambune tutuke cangkeme wong kang puasa iku atyabul wangi indallahi, ing dalem mungguhe Allah, ing dalem kersane Allah, min rikin miski tinimbang saking wangine minyak misik. Istimewa. Yang nomor 3, sesungguhnya baunya mulutnya orang yang berpuasa. Halo, bau nggak kira-kira mulutnya? Bau ini munggu kita, tapi munggu Allah. Ya. Sesungguhnya baunya orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak misik. Maka kalau misalkan gak usah kumur-kumur terus, biarin aja.
Ya. Tuh. Sehingga dalam hadis yang lain ya, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, ketika dia berbuka senang rasanya. Yang kedua, ketika dia bertemu dengan Allah terangkat syahdunya. Ini orang-orang yang berpuasa. Warrabi'u, adapun yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, ittaqidi zayyinatihi. Wahai surga, ambillah perhiasan, berdandanlah engkau. Wa yaqulu, berkata Allah, tuba li ibadi al-mu'minin hum awliya. Sungguh kebahagiaan untuk hamba-hambaku yang beriman, yang mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hum awliya, mereka adalah kekasih-kekasihku. Ya, jadi surga berhias untuk umatmu hamba yang mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Wal khamisu, adapun yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah akan mengampuni umat Muhammad, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut santai aja ini. Ngecorai jam 8 kali ya. Tidak lain dan tidak bukan tujuan daripada puasa, subhanallah, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya untuk diri kita masing-masing, sudahkah puasa kita membawa diri kita lebih baik? Sudahkah puasa kita menjaga kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah? Sudahkah puasa kita menahan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah? Sudahkah tangan kita jaga untuk tidak memegang ataupun mengambil yang diharamkan oleh Allah? Dan sudahkah hati kita berpuasa? Soma yasumu soma wasiyama. Soma telah berpuasa, yasumu lagi puasa, sauman benar-benar puasa. Apa hubungannya puasa dengan tauhid? Subhanallah. Kita cara pandang kita puasa, Allah ilmu tasawuf tidak lain dan tidak bukan, puasa itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Halo, ketika Allah melarang mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan, kok kita langgar, berarti kita belum mengesahkan Allah, belum menauhidkan Allah. Ketika kaki kita kok melangkah ke tempat-tempat dosa maksiat, ketika kita sedang berpuasa, berarti kita melanggar perintah Allah, berarti kita belum benar-benar berpuasa, berarti kita belum benar-benar mengesahkan Allah. Sehingga qala al-hujjatul Islam, qala al-imam hujjatul Islam al-Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin, berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Ini pembahasannya. Qala al-Imam Ghazali, berkata Imam Ghazali, as-sawmu salah satu darajatin, puasa derajat
derajatnya ada 3. Ada saumul awami, yang pertama puasanya orang-orang umum, orang-orang awam kayak kita nih. Yang kedua saumul khawas, puasanya orang-orang khawas, khusus, hebat, khawas, khusus. Wasaumul khawasul khawas, dan puasanya khawasul khawas, di atas khusus, luar biasa. Jadi derajatnya puasa, golongannya orang-orang yang berpuasa dibagi 3. Yang pertama, golongan orang-orang yang puasa secara umum. Yang kedua, puasanya menjadi puasa yang khusus, golongan yang khusus. Yang ketiga adalah golongan khusus di atas khusus, khawasil khawas, atau luar biasa. Yang pertama, apa saumul awami? Anapun, kali-kali lah bahasa Jawa. Apa saumul awami? Anapun utai puasane wong kang umum iku fakaful batni, mengko iso nyegah utang, wal farji lan kemaluan, an qada'i syahwati saking nekani syahwat kesenangan. Adapun puasanya orang-orang awam, orang-orang umum, dia cuma bisa menahan lapar dan minum. Dia bisa menahan untuk tidak bercinta di siang hari, tapi matanya kemana-mana, mulutnya ngomongin orang jelek, hatinya penuh prasangka kabur, hatinya benci sama orang. Nah, itu lagi puasa rasanin baik, lagi puasa dengki sama orang. Naudzubillah, rata-rata ini, sehingga Nabi pernah bersabda, kam min siyami laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa cuma mendapatkan lapar dan haus, karena tadi tidak bisa menjaga anggota tubuhnya. Bisa nggak menahan lapar dan minum, tapi di sisi lain matanya bermaksiat, hatinya bermaksiat. Ini kebanyakan puasa umum. Yang kedua, amma sabul khawasi fahuwa sabul shalihin. Adapun yang kedua, puasanya orang-orang khusus adalah sabus sholihin, puasanya orang-orang sholih. Apa itu? Wahuwa kaful jawarihi ngadil asami. Puasanya orang-orang sholih mampu mencegah seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Tangannya ia jaga, selain menahan dari perkara yang membatalkan puasa, menahan lapar dan haus, tangannya berpuasa dari dosa, mulutnya berpuasa dari dosa, telinganya berpuasa dari dosa, hatinya berpuasa dari dosa. Fala yatimu dzalika, fala yatimu, maka tidak jadi sempurna
mengerjakan 5 perkara. Apa yang pertama? Al-awalu ghadul basar. Puasanya orang-orang soleh ini, yang pertama memejamkan matanya an kulli ma yudhabbu syar'an, dari setiap perkara yang hina mundur syara', dari perkara yang diharamkan ketika dilihat, dia menjaga matanya. Wasani yang kedua hifdzul lisan. Puasanya orang-orang soleh, dia menjaga mulutnya dari apa? Anil hibati, dari menggunjing kejelekan orang lain. Wal kadhibi, dari berbohong. Wan namimati, dan mengadu domba. Wal yamini, dan sumpah al-khamusi, yang menjerumuskan atau sumpah palsu. 5 rawat Anasun anin Nabi, karena ada satu riwayat dari sahabat Anas dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khamsatu asya tuhbitu as-sauma, tuhbiru thawabahu. Nabi bersabda 5 perkara yang akan menghancurkan, menghilangkan pahala puasa. 1. Al-kadhibu, berbohong. 2. Wal ghibatu, menggunjing kejelekan orang lain. 3. Wan namimatu, mengadu domba. 4. Wal yaminu al-ghamus, sumpah yang membujuk atau sumpah palsu. Wan nadru bisahwatin, melihat dengan syahwat. Jadi orang puasa akan hilang pahalanya, karena salah satu perkara 5. Yang pertama, yang kedua, menggunjing, mengadu domba. Yang ketiga, dan keempat, dan bersumpah palsu. Yang kelima, lirikannya ada nafsu. Yang kelima, lirikannya penuh nafsu. Wa amma sabul khawas, yang terakhir, adapun puasanya saumul khawas, orang-orang khusus di atas khusus, puasanya orang-orang yang luar biasa, maka mereka fasaumul qalbi, hatinya berpuasa, anil himani, dari kerentek, dari niat ad-daniyati yang rendah, wal ifkari, dan pikir-pikir ad-dunyati, ad-daniyati yang bangsa dunia, wakafuhu, dan mencegah hatinya amma, dari sesuatu barang, siwallahi, selain Allah, bil kulliyati, semuanya. Fa'idha tafakkara hadas sahib, jadi puasanya orang-orang khawasul khawas, orang-orang yang luar biasa, puasa yang dilakukan seseorang, ya, selain menjaga perkara dari perkara yang membatalkan puasa, menjaga mulutnya, hatinya, disertai menjaga hati,
dan pikirannya dari segala urusan dunia dan mengkonsentrasikan dirinya secara totalitas hanya kepada Allah semata. Jadi dalam hatinya gak ada tersirat urusan selain urusan akhirat. Gak gak tertinggal dalam hatinya membawa nama Allah. Jadi puasa sejati, puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar, tetapi puasa sejati adalah puasa yang menjaga hati dari segala hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Apa? Derajatnya siapa orang-orang yang bisa berpuasa seperti ini? As-siddiqina wal anbiya. Ternyata orang-orang yang berpuasa seperti ini, ya, dia takut kalau hatinya mengingat selain Allah akan lupa kepada Allah. Dia takut kalau untuk urusan dunia dia jadi lupa kepada Allah. Subhanallah. Derajatnya orang-orang puasa seperti ini tidak lain dan tidak bukan wa huwa rutbatul anbiya wasiddiqina. Ini adalah puasa derajatnya para nabi, para siddiqin. Ya, subhanallah. Jadi puasa derajatnya ada di 3. Yang pertama, puasa shaumul awam, puasanya orang-orang umum yang hanya menahan makan minum, haus, tapi sia-sia puasanya karena tidak menjaga gaota tubuhnya. Yang kedua, shaumul khawas, yaitu puasanya orang-orang khusus, selain bisa menahan makan minum, dia bisa menjaga gaota tubuhnya, tangannya, matanya, mulutnya, telinganya, hatinya ia jaga, ya, untuk bermaksiat kepada Allah. Adapun khawasul khawas, selain dijaga 2 tadi, hatinya tidak pernah kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tidak sekedar menahan lapar, tetapi menjaga hati dari segala hal selain Allah. Inilah puasanya, derajatnya para nabi, para sholihin. Mudah-mudahan ya kita mah sebisa-bisa tapi tetap berusaha, ya. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, karena nanti tadi yang terakhir la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa ini, ya, seorang hamba itu bisa bertakwa kepada Allah. Manifestasi jaminan daripada takwa, legalitas dari Allah adalah surganya. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Ternyata surga dihadiahkan, disediakan, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ternyata salah satu jalannya adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan syarat dan rukunnya menjaga dari perkara yang membatalkan puasa dan menjaga perkara dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatiha.